Ya, yang buat kerja nggak salah juga. Jangan terus kemudian yang masih kerja nih, teman-teman yang ada yang masih kerja kemudian, oh berarti gue harus keluar dong. Nggak juga. Bagaimana cara membuat tetap kerja tapi passionnya tetap dapat? Apa yang harus dilakukan? Jadi maksain passion gitu, atau memang kita mengikuti passionnya. Ya, pada hari ini saya akan membahas terkait dengan passion. Tapi sebenarnya sebelum saya membahas terkait dengan passion, saya ingin yang datang ke sini, coba tulis passionnya apa dan 5 tahun ke depan mau jadi apa. Ayo tulis, ada kertas ya, kertas. Untuk mengetahui nih, nanti saya mesti kemana? Kalau saya boleh nggak Pak? Boleh, boleh. Ya oke, boleh. Sambil yang lainnya nulis. Ya, sambil yang lainnya nulis. Oke. Apa? Passionnya udah ada belum? Saya suka ketemu sama orang-orang baru gitu Pak. Oke. Nah, gitu. Jadi buat saya itu tuh kayak ngebuka link baru gitu buat sesama gitu. Iya. Jadi kan gimana nanti saya udah nggak bekerja di sini karena udah ada link, jadi saya bisa gampang gitu buat untuk cari pekerjaan yang lain gitu sih Pak. So, passionnya apa? Passionnya mungkin apa ya? Kayak berbicara. Apa ya namanya tuh Pak? Apa namanya? Passionnya berbicara. Lebih spesifik lagi, passionnya apa? Public relation kali ya Pak ya? Oke, public relation, berarti berbicara. 5 tahun ke depan mau jadi apa? Pengennya jadi public relation yang sesungguhnya sih. Nah, ini contoh kasus nih. Oke, masih bingung ya? Masih bingung sih, Masih masih bingung. mendalami gitu loh. Betul. Oke, nanti kita akan bahas kenapa banyak orang yang masih bingung terkait dengan passionnya. Ya, belum ada kertasnya? Oh, belum ada nih. Oh, udah ada. Oke, tulis saja Mas. Jangan ragu-ragu. Kalau memang passionnya masuk kerja sip, nggak apa-apa. Tulis saja, masuk kerja. Atau passionnya tidur. Coba. Nanti kita lihat apakah tidur itu termasuk passion kita atau enggak. Ya, tadi masih belum ini Mbak. Coba lebih spesifik lagi, berarti pengen bisa senang berbicara, senang dengan orang baru, nggak senang dengan orang lama. Enggak juga. Jadi Kan lebih banyak orang, lebih banyak ketemu orang berarti lebih buka gitu. lebih buka wawasan ya. Iya, betul. Oke, senang dengan berbicara orang baru dan kemudian senang berbicara. Berarti kalau misalnya saya mau tebak-tebakan, penyiar TV Salah satu. Wartawan Termasuk. ya. Kemudian penceramah, Itu katanya harus public speaking. Lah kan jadi banyak kan? Berarti banyak kan? Berbicara itu berarti banyak kan? Bisa jadi pembicara di tempat umum, dan segala macamnya. Sekarang ada motivator. Sekarang ada tadi wartawan. Ada banyak lagi. Nah, itu mesti dikerucutkan apa? masih mikir sih Pak. Masih mikir. Berarti tulis. Udah ada belum? Apa Mbak? Enggak. Saya bingung passionnya. Masih bingung. Ya. Oke, Coba. nah ini udah ada beberapa passion dari teman-teman yang udah ada hadir di sini. Ya, coba. Yang pertama adalah fotografi katanya. Oke. Sama gamers. Gamers. Lupa tadi ya, nggak dikasih tahu namanya ya. Fotografi dan gamers tadi siapa? Siapa namanya Mas? Siapa namanya Mas? Biar Yang jadi gamers? Bang Mat, oke boleh. Biar nanti langsung didoakan nih hari ini. Amin. Saya bawa orang yang khusus mendoakan dan terkabul biasanya. Yang kedua itu ada entertain dan hiburan. Nah, Entertain dan hiburan, ya oke. Entertain dan hiburan. boleh Nanti, tahu nggak namanya Pak? ya siapa nih? Namanya siapa ya? Yang Namanya siapa nih? entertain dan hiburan. Fajar, oh ya ketahuan dari channelnya ya. Ya, aduh, channelnya luar biasa. Ini youtuber, ya, luar biasa. Saya pengen begitu juga Mas. Cuman nggak sampai hati. Oke, berarti passionnya masih belum tahu juga. Sempat ada passion nyanyi gitu, Iya. tapi belum. Kayak ada di ambang kebimbangan antara mau berkarir di perusahaan atau di luar itu. Oke, sip, itu nanti akan ada jawabannya itu. Banyak ya ternyata. Iya, luar orang biasa. Jakarta. Iya. Luar biasa. Entertain, traveling. Berarti
dia passionnya entertain, 5 tahun ke depan pengen jadi traveling gitu. Gimana nih? Siapa nih? Siapa ini? Sama siapa ini? Hah? Goy, gimana Goy? Hadir. Ini berarti entertain sekarang passionnya ya. 5 tahun ke depan mau traveling gitu ya? Oh. Oke. Ya. Oke, ini kan sedikit menggambarkan bahwa sebenarnya passion itu sendiri banyak yang nggak disadari oleh teman-teman kan ya. Gitu ya. Makanya menjadi penting. Oke, berarti saya harus mulai kalau gitu. Terima kasih teman-teman, saya doakan yang ditulis di sini itu tidak meleset gitu. Nanti biasanya 2 tahun meleset, kok nggak enak ya, ganti gitu. Biasanya gitu kayak tadi ya. Pengen jadi penyanyi kok nggak ada yang undang-undang, ya udah deh gue berkarir aja gitu. Nah itu bagaimana kemudian kita menyikapinya. Ya, baik. Apa itu passion? Passion kan bahasa Inggris. Bahasa Indonesianya apa? Gairah. Ya nggak? Kalau kita melakukan sesuatu, kita senang, kita melakukan dengan love, kita melakukan dengan banyak hal yang memang menjadi keinginan kita, even melakukan kerjaan itu capek pun nggak jadi capek. Itu baru namanya passion. Apa bedanya hobi sama passion kalau? Kalau hobi tadi kesukaan. Hobi itu adalah untuk menghilangkan stres, rilis stres ya nggak? Kalau passion, kalau hobi tadi menghilangkan stres, kalau passion itu adalah melakukan yang kemudian tidak membuat kita stres ya gitu. Kalau kita melakukan something kita tidak stres, itu namanya passion kita ada di situ. Hobi kita, kadang orang menentukan hobi aja masih bingung. Cara mudah menentukan hobi seperti apa? 24 jam di list. Yang paling suka apa? Tidur. Kalau yang disuka tidur berarti hobinya tidur. Jangan salah, hobi tidur. Hobi tidur itu sekarang menyenangkan. Ya, ini mati. Ya, ada yang sabotase ini. Yang senang tidur. Nah, hobi tidur itu justru sekarang menyenangkan. Karena apa? Tidak perlu biaya untuk menyalurkan hobi. Clear ya nyampe sini ya? Jadi udah tahu mulai paham ya passion apa ya? Oke, kalau selama ini kerja, boleh langsung. Ayo silakan. Mic-nya maju bang, sini dong biar masuk TV. Dilihat seluruh Indonesia loh. Nah, asik. Nanti kayak ini. Wah. Nama, alamat rumah, gaji sebulan berapa? Kuliah, masih kuliah atau udah kerja? Kalau gaji masih YouTuber pakai pin AdSense, Pak. Asik. Luar biasa. Ya. Lebih ke pengen nanya gini. Ya. Saat kalau dari segi saya, Ya. saya anggap hobi itu passion saya. Ya. Dan hobi itu adalah alternatif atau jalan untuk membuat kita nge-refresh otak kita saat kita emang lagi jenuh atau kelelahan. Ya. Nah, apabila kita menjadikan hobi atau passion itu sebagai kerjaan kita, Ya. gimana caranya kita nge-refresh hal-hal yang emang udah buntu gitu. Ya. Maksudnya kayak kejenuhan kita gitu. Ya. Sedangkan caranya tadi dari hobi. Ya. Dan hobi itu ternyata di saya itu dijadiin pekerjaan. Ya. Oke. Good. Berarti itu pertanyaan slide ke-6 nanti ya. Jadi ada slide-nya di sini. Gak apa, udah maju tapi keren. Dia tepuk tangan dulu. Aja. Ya, mudah-mudahan naik gajinya ya. Jadi passion itu tadi bukan gini. Pertanyaannya apa? Pernyataannya jadi harusnya dibalik. Sekarang saya melakukan hobi saya. Dan saat melakukan hobi saya, itu kok saya senang. Tidak merasa capek dan kemudian saya justru malah dapat di situ. Artinya passion sama hobinya sama. Ada yang hobinya beda sama passionnya beda. Ada juga. Ya, hobinya tidur tapi passionnya sebenarnya kerja. Nah, itu ada juga yang kayak gitu. Jadi artinya nanti akan kejawab pada saat mic-nya mati. Ya. Oke. Pada posisinya adalah nanti akan kejawab Mas di slide berikutnya bagaimana cara kita untuk kemudian bisa sustain pada positioning passion yang sudah kita pilih. Itu tadi pertanyaannya ke sana ya. Ini buat teman-teman yang di sana yang masih kerja, di sini masih kuliah ya, masih kuliah.
Pertanyaannya adalah, apakah pekerjaan kita sekarang itu passion kita? Ini udah, ini nggak usah jauh-jauh. Ini kan pekerjaan nih. Ayo Pak. Hah? Jadi mana? Kerjanya di mana? Mana? Di salah satu PT di sini. Oh, di salah satu perusahaan di sini. Oke. Pekerjaan itu passion nggak? Passion Mbak sebagai pekerja itu nggak? Nggak. Oke, kenapa dilakukan? Lebih tepatnya butuh. Oke, nah butuh. Karena saya nanti akan menyambungkan kenapa saya 20 tahun baru nemuin passionnya gitu. Ya, karena tadi butuh. Oke, sebelahnya. Kenapa? Sama, karena butuh. Oke. Tapi nyaman. Nyaman gak nyaman dibuat nyaman. Oke, nyaman gak nyaman dibuat nyaman. Hobi sekedar pelepas stres tadi benar. Sedang passion adalah penakluk stres. Sedangkan teman-teman kerja. Pertanyaannya, bagaimana dengan kerjaanmu? Ayo, penakluk stres atau membuat stres? Ya, begitu juga dengan teman-teman yang kuliah. Kuliah dengan pilihan jurusan sekarang itu bikin stres apa membuat kita senang kuliah? Jangan salah jurusan. Nah, tadi ini adalah salah satu parameter yang harus sudah mulai ada di teman-teman, ya kan? Jadi nggak bingung tadi. Ini salah satunya tadi yang fotografi, terus kemudian mau jadi gamers. Itu artinya masih belum dapat apakah ini benar-benar penakluk stresnya itu gamersnya atau fotografinya. Bisa jadi fotografi adalah hobinya, gamers adalah passionnya. Atau kebalik ya Pak ya? Atau kebalik, ya kan? Kalau gua stres, gua main game aja. Bener nggak? Tapi ketika kemudian bicara passion, ketika gua mau moto jam 1 dini hari, jam 2 dini hari, gua menikmati. Seneng aja gitu ya? Senang aja, itu namanya passion. Ya, jangan mikirin uang dulu deh. Jangan mikirin uang. Uang itu, waduh. Nih Pak Mariono nih, apa namanya, pejabat tingginya Astra aja sekarang udah nggak pengen kerja di sana ya Pak ya. Nah, jadi jangan bicara uang dulu deh. Jangan bicara uang dulu karena ke depan yang dicari itu adalah bagaimana kemudian kenyamanan. Saat kenyamanan itu didapat baru posisinya akan datang. Sekarang nih pekerjaan kita bukan passion kita. Sekarang bagaimana caranya? Berarti tadi udah kejawab kan? Bahwa dari teman-teman ini ketika bekerja itu bukan passionnya. Lalu bagaimana? Mau dilepas butuh uang, nggak dilepas gua stres gitu. Belum ada pegangan lagi. Lu ada pegangan lagi, giliran gua keluar gua mau makan pakai apa kan gitu bosnya. Ya tambah stres malah kan. Oke. Yang harus dilakukan adalah jadi gini. Pertama membuat bahwa passion itu tidak harus ditemukan hari ini. Ya, clear ya. Karena semua orang tidak mungkin nemuin passion, ini passion gue gitu, enggak. Itu yang harus dilakukan oleh teman-teman. Yang kedua adalah mempunyai target untuk kemudian passion gue sebenarnya apa. Selama ini, makanya tadi pertanyaan di awal, 5 tahun teman-teman mau jadi apa? Kalau 5 tahun aja mau jadi apa masih bingung, jadi apa gue ya? Terus gue ngapain ya? Nah itu udah selesai. Berarti selamat menikmati stres panjang tahun. Atau menunggu berapa puluh tahun kemudian baru akan nyadar. Oh iya ya, ini ternyata membuat stres gue gitu. Ya, nah saya punya beberapa parameter yang harus dilakukan. Yang pertama adalah tanyakan ke diri kita, apakah ada yang kita suka dari keseharian pekerjaan kita. Buat teman-teman yang bekerja. Buat teman-teman yang nganggur, tanyain itu, sebenarnya gue mau ngapain sih nih gitu? Apa yang gue suka? Lebih enak lagi buat teman-teman yang masih kuliah. Karena punya kesempatan lebih dini untuk menyiapkan passion itu menjadi kehidupan kita ke depannya. Sebelum menyesal ya Pak? Sebelum menyesal kayak kita. Kayak saya maksudnya. Sebelum menyesal kayak saya. Nah, pertanyaannya adalah pada saat kuliah harusnya sudah mulai pilihan jurusan, kemudian mau kuliah di mana dan segala macamnya itu udah sesuai dengan passion kita. Ya. Nah, yang buat pekerja tadi tanyain, gue sukanya apa sih? Oh, sukanya sama bapak saya gitu kan juga. Sukanya sama teman saya enggak, bukan itu, tapi suka terhadap kegiatan yang dilakukan. Caranya tadi
Caranya gampang. 24 jam kegiatan selama rutinitas itu yang paling disukai apa? Kemudian yang kedua, cari tahu lebih lanjut. Contoh, yang paling saya suka adalah ngopi. Saya itu kalau nggak ngopi udah kurang dah pokoknya gitu. Ya, artinya apakah itu kesukaan yang terus-menerus? Apakah itu menjadi kecanduan terus-menerus? Maka cari tahu lebih lanjut. Setelah tahu kopi ini adalah kesukaan saya, maka yang dilakukan adalah brainstorming. Yang ketiga, bener nggak? Coba pindah. Udah ngopi, pindah, kemudian ngeteh. Nggak suka, tetap ngopi. Tiap pagi tetap pengen ngopi. Artinya kita ada kesukaan tersendiri terhadap kopi. Ketika udah suka, mau malam di mana, mau kemana, yang dicari adalah kopi. Ya, bener nggak? Itu dulu, temuin dulu. Senangnya Mbak ini pasti seblak ya. Misalnya, bener ya? Bener? Iya, seblak. Tahu? Nah, soalnya ada di atasnya tuh lagi muncul, oh gua apa ya gitu. Nah, ketika seblak, amati terus si seblak itu, kemudian brainstorming tentang seblak. Kemudian berikutnya adalah jelajahi kemungkinan di sekitar kita. Seblak yang enak di sekitar gue apa ya gitu. Di mana ya? Sampai dicari tahu tuh ya. Cari tahu. Cobain satu-satu. Cobain. Yang enak yang mana ya? Itu untuk membuktikan bahwa kita emang sukanya nggak asal-asal suka. Suka beneran gitu. Oh iya seblak nih. Artinya ketika nanti kemana-mana itu seblak itu menjadi ini kita, keinginan kita. Tadi misalnya nyanyi, nggak apa-apa. Yang paling suka adalah nyanyi. Nyanyinya tadi itu coba dieksplor dalam. Pernah nggak kemudian sedih pada saat nggak nyanyi di hari itu? Misalnya, kan ada kalau orang udah kecanduan kan gitu. Kalau masih biasa aja, nggak masalah gue. Nyanyi nggak masalah, nggak nyanyi nggak masalah. Bukan suka berarti itu. Tinggalin. Tapi kalau nggak kerja nggak enak saya. Misalnya bingung ya. Tapi kalau nggak kerja itu apa ya? Kayak ada yang kurang gitu loh. Kayak teman-teman lah yang ngerokok. Saat nggak ngerokok, apa yang terjadi? Perokok tuh, perokok. Bro, sana yang ujung sana. Kalau nggak ngerokok gimana? Kayak ada yang kurang gitu ya. Asem. Ada yang hilang kan ya? Ada yang hilang, ya kan? Ada yang hilang. Berarti bisa jadi passion dia merokok. Nih, salah satu contoh nih teman saya nih. Passionnya ngerokok. Nih, sekarang jualannya rokok. Bahkan punya kafe. Rokok, bukan dong. Ada nggak? Pernah nemuin nggak? Kafe, menunya adalah menu rokok. Nggak ada. Rokok. Kafe datang ke sini, kan menunya kopi ya. Coba datang ke kafenya ST nih, di depan Al-Azhar ada. Mas Syukur tuh. Di dalamnya menunya adalah rokok. Jenis rokok ini berapa, jenis rokok ini berapa. Even mau ngerokok satu batang pun no problem. Karena passion dia. Iya, anti mainstream. Dan itu adalah passion dia. Udah mulai ke sana. Makanya dia ikut-ikutan saya keluar kerja. Buat dia kerja stres, buat dia ngerokok nggak stres. Penakluk stres. Akhirnya apa? Dia kemudian bisnis di bidang rokok. Itu salah satu contoh aja. Setelah dia menjelajahi tadi, yang gue suka apa, gue cari tahu tindak lanjutnya, rokok itu seperti apa, kemudian dia mencoba menjelajahi di lingkungan sekitarnya. Oh, belum ada nih tempat ngerokok yang kemudian menawarkan rokok, dan luar biasa ramai juga. Jadi kalau ke sana suguhannya adalah rokok. Dan bahkan rokoknya ST itu rokok kesehatan. Tambah bingung lagi kan? Bingung ya. Iya. Oh, image-nya udah merusak ya. Merusak. Sehat gitu. Bukan, kalau ini tambah ganteng, tambah sehat. Ya kan? Kemudian nih, yang kelima tadi yang sudah saya sampaikan, jangan berhenti bekerja dulu. Ya, sebelum passionnya dapat. Saya kalau disuruh bikin materinya bentuknya video. Jadi passion saya sambungin ke pekerjaan saya. Nah, teman-teman yang kerja itu begitu sudah menyukai tadi, kayak tadi Mbak, kerja di sini senangnya nyanyi. Setiap ada kontes ikut nyanyi. Kan gitu ya? Maka passionnya difasilitasi di pekerjaan itu. Pada saat difasilitasi di pekerjaan itu, nanti satu saat teman-teman pada saat keluar kerja sudah terbiasa dengan passion itu. Yang disukai itu. Saya kalau ngedit video,
mau sampai subuh nggak tidur juga seneng aja, nggak ngantuk. Kenapa? Seneng. Tapi kalau misalnya beberapa teman-teman yang coba sekarang ngedit ya, nanti malam ngedit ya, jam 1 belum selesai, sampai selesai pasti pusing duluan, stres duluan kan, karena bukan passionnya. Setelah mengetahui tadi, yang keenam adalah coba dulu. Jadi saya ada grup discussion Pak, grup discussion teman-teman pekerja, kemudian dia coba passionnya apa aja. Passionnya adalah melihara kambing, bahkan ada yang udah sukses ya. Passion dia itu seneng kalau cari rumput Pak. Gila, tinggal di sini tapi seneng cari rumput. Rumputnya banyak di kawasan kan. Jadi kalau dia motong rumput di mana di kawasan itu kebahagiaan tersendiri. Gitu. Kemudian dia temukan, oh ya ini passion gue gitu loh. Akhirnya dia sekarang itu punya breeding sendiri, punya penggembukan sendiri segala macamnya. Keluar kerja setelah 15 tahun dia. 15 tahun. Keluar kerja sekarang sukses. Punya peternakan kambing, kemudian suplai ke sate-sate di sini dan segala macamnya. Pada akhirnya bahwa yang tadi dicari butuh uang dan segala macamnya, ketika kita menjalankan passion itu dengan benar, maka uang itu akan datang dan kita. Yang penting kan seneng dulu. Pertanyaannya, banyak uang tapi stres, atau cukup uangnya tapi nggak stres, seneng? Pilih mana? Cukup. Iya. Cukup tuh banyak kan? Cukup. Ya. Cukup buat bayar mobil, cukup bayar motor, cukup belanja, cukup. Wah, bukan itu. Kadang pernah nggak ngalamin yang posisi bahwa nggak megang uang sedikit pun pada akhirnya, tapi tetap ngerasa nyaman gitu? Pernah kan? Saat dimana? Pulang kampung misalnya. Iya kan? Dia orang tuanya kan? Artinya teman-teman bawa uang banyak tapi tinggal di sini nggak cukup membuat tenang juga kan? Ya, mulai dapet tuh. Silahkan. Pertanyaannya, hidupnya mau kemana? Ya, oke? Alright, kita masuk lagi. Yang ketujuh adalah perbanyak riset. Oh, Mas, siapa tadi yang nanya? Ibang. Bang. Masih nomor 7 adalah perbanyak riset. Jadi yang tadi ditanyakan bahwa kemudian apakah passion saya ini bakal bagaimana ke depannya, kemudian hobi saya bagaimana, banyakin riset. Cara risetnya seperti apa? Tadi risetnya adalah misalnya apa tadi, hobimu apa bro? Entertain, ya benar. Hobinya entertain, passionnya hiburan. Entertain dalam kata kuning hiburan. Pertanyaannya adalah harus banyak riset tempat-tempat hiburan. Jadi itu harus diriset, itu harus dilakukan. Bagaimana kemudian teman-teman bisa melakukan, bener nggak sih ini? Kemudian kalau aku kembangin, aku bisa nggak di sini ya gitu. Contoh tadi kambing tadi, dia belajar kemana-mana itu tentang kambing dan segala macamnya. Bagaimana supaya saya bisa ngambil rumput? Pertanyaannya ketika kemudian dia mau bicara tentang entertain, sejauh mana dia risetnya tentang entertain? Di sekelilingnya loh ya, di sekelilingnya. Kenapa Raffi Ahmad bisa terkenal? Itu kan dibaca tuh storytellingnya. Nah itu dilakukan riset. Sekarang sudah saatnya tidak perlu teman-teman itu menjalankan pengalaman itu didapatkan sendiri. Sekarang modelnya adalah copy paste pengalaman, copy paste experience. Ya, jadi kalau teman-teman pernah susah, itu yang jadiin pelajaran buat kita. Track recordnya bagaimana menjadi seorang entertain yang baik, itu nggak perlu kita jalani berpuluh-puluh tahun, nggak usah. Siapa yang sudah sukses? Storytellingnya kan ada. Sekarang kan udah cukup banyak ya orang yang udah sukses, punya IG, kemudian dia menceritakan kan dulunya seperti apa, ini seperti apa. Copy paste. Nah, clear ya Mbak? Tadi ya, melakukan riset ya. Kemudian berlatih. Setelah melakukan riset, kemudian berlatih, eksekusi. Misalnya passionnya tadi seblak, bikin seblak, nggak enak banget sih seblak lu gitu. Terus langsung down kan, nangis di kamar. Gue dikatain gak suka, segala macam. Nah itu nggak perlu. Kalau kita suka dan kalau itu passion kita, maka itu akan kemudian terus aja, biarin aja. Yang nggak enak apanya kan gitu. Mulai dan berubah-berubah kan, gitu. Kemudian yang 9 adalah jangan pernah berhenti
mencoba. Setelah berlatih, kalau perlu ada trainingnya bikin seblak. Terakhirnya baru melakukan atau mencoba tadi. Kalau di bisnis itu ada gini kalau gue bilang. Bisnis itu adalah do something. Jadi punya duit 500.000 eksekusi. Punya 1 juta eksekusi. Tapi kalau kita tidak pernah melakukan itu, maka kita tidak akan pernah bisa. Even itu berbisnis, even itu belajar, even itu tadi mencari jati diri atau apapun, kalau tidak pernah dicoba, maka tidak akan pernah dapetin itu. Ya, nah paling mudah, saya dulu pernah, saya orangnya dulu nggak percaya diri untuk emeng gini, udah pasti gini nih, suzut gitu. Gemeter ya, Pak? Gemeteran gini, suzut gitu. Nah caranya seperti apa? Ambil kaca, kemudian kita di depan kaca, di list tuh apa kelebihan kita, kekurangan kita, mulai dari fisik sampai kemudian sifat. Apa kekurangannya dan apa kelebihannya? Tulis tuh. 1, 2, 3, 4, 5. Bikin 2 kolom, satunya kekurangan, satunya kelebihan kita. Pasti kekurangannya lebih banyak tuh listnya. Ya, kelebihannya cuma sedikit. Itu menandakan teman-teman tidak percaya diri. Oke. Sekarang harus dibalik. Dari list yang kurang ini harus ke sana. Harus ke list yang lebih baik. Contoh, saya tidak berani ngomong di depan umum. Misalnya gitu ya. Hari ini ditulis. Besoknya ditulis lagi tuh. Saya masih belum bisa berani. Terus ngapain? Do something. Harus melakukan. Kalau nggak melakukan, itu akan menjadi list aja. Pertanyaannya, teman-teman jalanin hidup cuman gitu aja. Nggak pernah menganalisa dirinya sendiri seperti apa. Padahal itu harusnya dibalik ke posisi yang kanan tadi. Saya bicara gini, teman-teman jalanin waktu. Waktu itu kan garis lurus, set gitu. Nggak mungkin dia balik lagi. Kenapa ada Senin, Selasa, Rabu, Kamis? Itu hanya untuk penamaan. Contoh sekarang hari Jumat. Nanti Jumat ketemu lagi ya gitu. Itu bukan Jumat yang kita saat ini bukan. Itu sudah masa depan. Jadi yang kemarin itu udah jadi masa lalu nih. Jangankan lalu. Nah tadi loh jam 6 kita nggak bisa balik lagi ke situ. Jadi alangkah orang merugi. Wah ini jadi ustadz nih. Orang merugi. Sangat merugi orang kalau kemudian waktunya itu cuma jalan aja. Tahu-tahu 20 tahun kerja. Pagi, siang, malam, sip pagi, sip sore, sip malam, habis umurnya. Ya, pernah nggak kita merenung ke sana? Hah? Sering, tapi nggak pernah ditulis kan? Terus apa pencapaiannya dari hari itu, hari tadi? Nggak ada. Belum. Karena tidak melakukan. Benar nggak? Tadi riset, kemudian melakukan, kemudian do something tadi. Ya, jadi waktu tadi, ingatnya harus gini. Waktu ini hanya penamaan. Senin, Selasa, tanggal itu hanya penamaan. Ini tidak akan terulang. Kalau kemudian ini sudah terlewati, tidak bisa menghasilkan apa-apa, ya selesai. Makanya menjadi penting adalah diisi dengan passion. Senang. Jadi waktu yang kita lalui itu penuh dengan kesenangan. Ya, gitu ya, clear ya. Jadi terakhir adalah tadi jangan pernah berhenti mencoba dan waktu itu adalah tadi hanya pengulangan dan penamaan. Tapi sangat merugi buat kita kalau kita melewati waktu tanpa passion yang kita inginkan. Karena teman-teman akan menjadi nothing. Karena yang dicari itu adalah bahagia. Buat teman-teman yang kerja, tadi saya ulang lagi, buat teman-teman yang masih kerja, jangan berhenti bekerja. Tapi bagaimana kemudian saat bekerja sekarang harus punya cita-cita, passionnya apa ke depan yang pengen didapat. Gunakan pekerjaan sekarang untuk modalin tadi. Modalin baru gua bisa buka warung seblak. Jadi bukan uang terus yang dicari, set gitu. Tapi bagaimana kemudian kita punya passion yang kita lakukan. Ya. Sambil nyari uang, sambil cari passion gitu. Cari passion. Ya, sambil cari passion. Terima kasih banyak semuanya Pak Surya penjelasannya. Semoga materi yang Pak Suho sharing ke kita bisa jadi pelajaran buat kita semua. Biar Amin.
passionnya lebih tergali lagi. Ya, Oke. ya, terutama teman-teman yang masih muda-muda Iya, ini ya. betul, betul. Masih muda-muda itu passionnya harus dapat dari sekarang sehingga tidak ketinggalan. Dari saya, wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye. Maju terus anak-anak Indonesia, maju terus pekerja Indonesia.